Oke, para turis. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya. Mas Bob, Mas Deki. Ya. Kita perkenalkan Mas Dimas di sebelah kanan saya dan Mas Unggul di sebelah kiri saya. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu budaya yang cukup sakral di Indonesia dilakukan, yaitu Malam Satu Suro. Nah, terkait Malam Satu Suro nih, seru kan? Ada banyak banget cerita yang menarik tentang Malam Satu Suro. Yang bisa dibahas Terkait aktivitas di dalamnya. Bisa dijelaskan sedikit nih Mas Dimas tentang Malam Satu Suro? Malam Satu Suro itu kan selalu bertepatan dengan Tahun Baru Islam ya. Pertama itu, cuman buat di kultur Jawa sendiri, Malam Satu Suro tuh ibaratnya malam yang dikeramatkan. Kenapa dikeramatkan? Karena katanya identik banyak muncul makhluk gaib lah, makhluk halus lah, yang sebenarnya nggak kayak gitu. Tapi kan cerita budaya yang terkenal populer katanya kan kalau Malam Satu Suro harus mencuci keris segala macam, terus harus membakar dupa atau harus ke kuburan atau harus ke tempat-tempat yang dianggap angker dan dianggap menyeramkan. Padahal nggak kayak gitu kalau menurut saya ya. Karena sebenarnya malam itu ya malam untuk berdoa, karena ibaratnya kalau orang pada umumnya memperingati tahun baru di akhir Desember ya, kalau sebagai orang Jawa dan orang Muslim pada khususnya, atau orang Jawa yang pun tidak beragama Muslim, biasanya mendoakan supaya tahun depan tuh lebih baik, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kesengsaraan ya, kayak pada umumnya kayak kita berharap membuat harapan di tahun baru 31 Desember aja gitu. Tapi kalau itu dari saya, tapi kalau dari Bapak on board, Mas Unggul? Oh, dari Mas Unggul. Gue nggak tahu banyak sih sebenarnya soal Satu Suro ya. Benar, cuman terpapar lah karena keluarga gue juga keluarga Jawa. Cuman memang kalau di rumah ada tradisi untuk nyuci kerisnya koleksi bokap gitu ya. Nah, nyuci kerisnya dan gue pernah nanya sih sekali ke bokap waktu itu ya kan, Pak, kenapa sih keris-keris dicuci? Nggak boleh tuh, gue dengan sosok idealisnya gitu ya segala macem. Terus kata bokap, kenapa bapak nggak boleh nyuci keris gitu? Kamu mainan kamu lap-lapin nggak? Iya. Terus motor klasik kamu dilap-lapin nggak, dicuci nggak? Iya. Terus kenapa bapak nggak boleh nyuci keris? Alasan dia logis sekali gitu pada waktu itu. Jadi tapi kenapa harus Malam Satu Suro gitu kan? Ya nggak apa-apa, itu hanya untuk menjalankan tradisi aja gitu. Dan tradisi itu nggak boleh punah kan gitu ya. Cuman kan yang mengganggu tuh sebenarnya kalau dari gue sih, Satu Suro itu tadi identiknya jadi sesuatu yang menyeramkan. Yes. Itu kan problemnya di situ ya. Padahal kan nggak gitu. Apa kita pernah tahu gitu malam tahun baru 1 Januari jadi menyeramkan? Kan enggak ya? Terus pertanyaan kenapa Satu Suro tahun baru Islam, tahun baru Jawa juga ya mesti berarti ya? Yes. Itu jadi menyeramkan. Nah gitu tuh, itu yang sebenarnya buat gue pribadi itu menarik untuk dibahas sih. Ya, tapi gini Mas Unggul, Mas Dimas ya. Kenapa menjadi sesuatu hal yang menyeramkan? Karena ada beberapa yang gue dengar nih berkaitan dengan pantangan-pantangan tuh. Dalam artian dia tidak boleh beraktivitas yang sifatnya berlebihan. Yes. Terus ada sesuatu hal yang mungkin akan ada yang merasa itu akan mengganggu kalau seandainya tidak dilakukan ritual itu. Akan menimbulkan efek samping ataupun sesuatu hal yang akan terjadi apabila dia seperti yang tadi Mas Unggul bilang nih. Kenapa saya tidak boleh melakukan mencuci keris saya, sedangkan motor kamu plastik kalau nggak dicuci kotor kan? Tetapi pasti akan bertanya gini, kenapa harus Malam Satu Suro? Nyuci kan bisa kapan aja, motor juga bisa kapan aja. Oke, saya bisa jelaskan ya, Mas Bob. Oke. Jadi gini, dulu tuh Malam Satu Suro itu perlu diketahuin banget, itu tidak dari awal orang Jawa ya, pada khususnya dari awal peradaban Jawa itu ada, tapi itu dari Sultan saya lupa, kalau nggak salah itu zamannya Sultan Agung. Jadi gini, dulu kan kita dalam masa penjajahan, Sultan Agung mengajak seluruh anak buahnya, bawahannya, petinggi-petingginya datang di Malam Satu Suro. Dan saat datang itu, semua dulu kita ngomong tentang keris atau tentang tombak. Otomatis semua raja itu mempunyai benda pusaka, keris, tombak, pedang. Nah, itu dikumpulkan saat pertemuan itu. Yang kebetulan Malam Satu Suro dikumpulkan, lalu mereka berdoa gimana caranya supaya Indonesia ini tidak dijajah oleh Belanda. Semua dikumpulkan, barang-barangnya, kerisnya, tombaknya, pedangnya, lalu dicuci. Untuk apa? Untuk persiapan perang. Lalu mereka berdoanya adalah semoga kita tidak dijajah lagi oleh penjajah Belanda. Kenapa? Kan tadi pertanyaannya kenapa dicucinya Malam Satu Suro?
awal sejarah gitu. Nah, tujuannya apa? Ya untuk rakyat lah, agar rakyat terbebas dari penjajahan, ketertindasan, segala macamnya. Dan itu siapa memperkasanya? Sultan Agung. Oke, jadi Hanyo Kroso, ya itu. semacam ini ya, New Year resolution gitu ya. Yes, Oh, New Year sekarang gitu ya. resolution. Resolusi lah ya. Nah, Resolusi tahun baru ya. Nah, kebetulan kan leluhur kita kan juga mempunyai banyak kelebihan ya, keluhuran budaya dan lain-lain atau kesaktian lah. Saat dicuci itu, otomatis jadi bagus lah bendanya, pusakanya yang dipakai untuk sebagai modal atau sebagai cara untuk berperang, makanya dicuci. Sebenarnya gitu, tapi tujuannya sebenarnya berdoa supaya tidak dijajah lagi dan segala macam seperti tadi Pak Sunggul bilang resolution. Makanya saya menjawab Mas Bob kenapa dicuci. Jadi sebenarnya unsur keramatnya nggak ada orang berdoa kok. Iya. Keramat di mana gitu kan berdoa. Ini jadi akan menimbulkan pertanyaan lagi nih Mas Unggul. Memang kalau seandainya untuk melawan penjajah Belanda, keris sama tombak itu harus dicuci. Nah. Nggak dicuci pun juga bisa tetap tajam kok. Oke. Ini pertanyaan kritis, mohon maaf nih. Ya apa? Mas Bob kalau ke kantor naik motor, Naik motor. lebih enak mana motornya dicuci atau nggak dicuci saat berangkat kantor? Dicuci kan makanya balik lagi nih Mas Dim. Kenapa dicucinya harus pada saat malam tahun baru? Karena saat itu Karena lagi dicucinya juga kan bisa kapan aja. Gitu. saat itu lagi berkumpul para petingginya ini. Kebetulannya satu suro. Oke. Jadi yaudah deh kalau gitu dibikin reguler aja lah cuci besarnya saat malam satu suro karena bertepatan dengan tahun baru dan segala macam. Gitu. Apakah itu juga untuk menjaga pamornya tetap ada ya? Oh enggak. Enggak ada hubungannya. Saya juga nggak nyuci keris. Benar, pada akhirnya emang kalau di bokap juga nggak nyuci kerisnya nggak khusus satu suro, cuman emang ketika satu suro jadi lebih spesial, jadi kayak gitu ya. Karena mungkin tradisi kita suka spesial hari itu ada yang spesial kayak gitu ya. Iya. Mungkin. Iya. Nggak tahu Mas Diki gimana, apa ikut dicuci waktu satu suro? Kalau pertanyaan yang ini sih penasaran, Mas. Ini kan bicara tentang tadi pencucian. Yes. Sekarang kan udah kesininya, saya lihat ada ritual yang harus pakai air kelapa lah, pakai jeruk, gitu ya. Apakah memang dari dulunya seperti itu? Dan apakah harus terus seperti itu atau memang sekarang ya bisa kok pakai apa sabun biasa gitu? Ya, Itu banyak yang berpengaruh nggak bebas. atau memang ya nggak apa-apa juga gitu? Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Iya. Jadi gini, dari dulu emang udah pakai itu, pakai air kelapa hijau, kelapa selat merah lah, terus udah gitu pakai jeruk purut. Nah, itu warisan budayanya. Bagaimana kan otomatis seluruh kita yang buat mereka juga ngasih solusinya kan. Ini bagaimana nih cara kalau kita punya pusaka namanya keris merawatnya? Sama lah seperti gini. Kalau ada nggak budaya tentang ramuan herbal, jamu? Kalau anak susah makan, kasih jamu namanya jamu cekokan. Ya. Apakah harus seperti itu? Tidak. Kedokteran modern nggak percaya itu. Oke. Ya kan? Tapi kita merawat budayanya seperti itu dan memang untuk mencuci keris itu kan harus memakai dengan air warangan. Warangan tuh batu. Ya. Batu warna hitam itu udah susah banget sekarang nyarinya. Nah, setelah itu dibersihkan dengan itu karena elemennya keris itu kan terjadi dari dua unsur. Bumi dan langit. Buminya besi, langitnya meteorit. Meteorit itu menyebabkan pamor. Nanti Mas Diki akan bikin channel sendiri tentang keris lah. Amin. Membahas ini. Boleh. Nah, ya udah. Nah, akhirnya kita itu teknik yang dipakai selama bertahun-tahun. Ya sama sebenarnya kayak teknik pertanian, teknik peternakan, leluhur-leluhur kita kan bikin seperti itu. Bahkan Mas Unggul bisa menjelaskan tuh tentang kitab pertanian yang pernah dia pelajari. Ya, gua pelajarin sih. Ya tapi tadi gue lihat ya, kita ngomongin apa satu suro dan lain sebagainya. Tadi opening nggak ada asbak, sekarang nggak ada asbak loh. Nah kan karena orang Jawa harus merokok. Tadi sepertinya ada, cuma di bawah Mas. Orang Jawa Tiba-tiba, akhirnya kita ngebul aja bareng-bareng. Iya. Tapi gue ini sih lebih apa menyoroti soal salah satunya karena kita ngomongin satu suro ya. Itu adalah gue mencurigai dan mungkin gue salah, ada semacam black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga beberapa tradisi kita itu terlihat menyeramkan sehingga menimbulkan jarak antara generasi yang lebih muda dengan tradisi ini nih. Ya satu suro itu juga dianggap menyeramkan, banyak setan bergentayangan gitu kalau nggak salah ya, gitu segala macam. Kita juga pasang-pasang tengkorak nih gitu kan ya. Iya. Nama channelnya kultur mistis. Kultur mistis. Kultur yang memistiskan. Gue pakai baju tengkorak nih. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak soalnya ada semacam nggak tahu gue apa ya, ada black campaign terhadap tradisi kita, termasuk salah satunya satu suro, termasuk penggunaan kemenyan. Yes. Gitu kan ya. Kemenyan kan aslinya memang wangi-wangian gitu, tapi sekarang identik dengan yang hal-hal mistis, manggil jin lah segala macam. Karena dari gue tahu dari literatur, beberapa literatur kuno, justru kemenyan itu salah satu fungsi spiritualnya untuk mengusir yang jahat. Yes. Sekarang malah kita mikirnya untuk mendatangkan yang jahat gitu ya. Nah ini nih hal gini tuh
gue nggak ngerti mulai dari kapan ada teman-teman peneliti, antropolog dan lain sebagainya menuduh ini terjadi ketika VOC masuk. Ya. Supaya kita berjarak, supaya beberapa komoditas bisa diambil sama mereka yang terbaik untuk dijual. Kita disisain aja tuh kemenyan-kemenyan yang baunya sangat apa sih? Klinik gitu. Gitu. Sedangkan yang bagus-bagus dikirim ke mana segala macam gitu. Soalnya kayak gitu-gitu tuh. Tapi gue juga mencurigai juga sih budaya populer ikut membuat black campaign ini secara tidak sengaja gitu ya. Contohnya film-film nasional bahkan film-film Indonesia tahun 70-an, 80-an banyak gitu. Di mana digambarkan ketika ada kemenyan pas ada sosok dukun yang nggak enak dilihat terus gitu. Komuknya gitu kan. Terus kerusul tancepin segala macam buat itu hal-hal kayak gitu tuh. Akhirnya orang jadi kayak anak-anak muda ini juga ya udah berarti keris apa namanya? Kemenyan, satu suro segala macam tuh adalah hal buruk. Pohon, beringin yang kita tidak merayakannya gitu. Kita menjauhinya. Gitu. Ini berbahaya ketika kita ngomongin anggaplah budaya itu adalah bagian dari branding atau komunikasi. Ketika sebuah brand tidak dirayakan oleh stakeholdersnya, baik internal maupun eksternal, ini akan jadi jarak dan akhirnya ada perspektif lain yang salah terkomunikasikan gitu. Jadi gitu. Salah satunya menurut gua kalau dalam budaya adalah satu suro ini nih. Gitu. Karena gue masih ingat kok waktu gue masih kecil itu gue mau pergi satu suro itu nggak dibolehin gitu. Nggak dibolehin karena dengan alasan begini. Tapi untungnya kalau orang tua gue masih ngeliat satu suro tahun baru mendingan di rumah deh kita berdua kayak gitu. Gitu. Cuman teman-teman lain ya gitulah, ntar ada setan segala macam gitu. Artinya atau gue salah bergaul gue nggak tahu deh. Atau gini kali Mas, mungkin salah nih ya. Gue mau coba menghubungkan antara pencucian keris dengan bukan ritual ya. Ada satu momen pada saat di zaman Sultan Agung ya, tadi Mas Dim ya, Mas Dim bilang kalau ada mereka mencuci kerisnya itu untuk fungsinya sebagai dalam artian mungkin ya menurut gua pemersatu lah dengan caranya itu kita mempersatukan sesuatu hal yang memang kalau kita namanya kumpul guyup insya Allah yang berjalan dengan baik. Nah pertanyaan gue apakah cuma hanya keris dan tombak yang dicuci? Rata-rata tosan aji ya, tosan aji. Enggak juga. Contohnya kereta juga, makanya yang bagian yang dianggap pusaka sama dianggap pusaka dianggap pusaka. Dan itu memang pencetusnya awal mulanya memang dari Sultan Agung ya Mas Dim. Kalau keris dari Sultan Agung, tapi kalau untuk kereta bahkan berkembangnya ada aja ya. Kembangnya kuda, ada gajah juga kan sebagai tunggangan. Itu saya belum tahu dari siapa, cuman yang saya tahu karena spesialisasi saya mengertinya tentang keris, agak malu ya ngomong gini ya. Spesialisasi. Nggak gitu. Ya, berarti nggak harus senjata kan? Enggak. Tadi bilang kuda. Enggak. Karena arak-arakan di Jogja pun kalau saya lihat ada kebo Slamet. Kebo Slamet, kebo itu juga berarti masuk ke dalam pusaka gitu. Oh sorry, itu Solo bukan Jogja. Oh Solo ya, itu kan arak-arakan. Maksudnya itu berarti kan jadi termasuk dari pusaka juga gitu. Iya. Karena kan orang Jawa itu pada dasarnya dulu kalau menganggap sesuatu hal yang dihormati dan dihormati lah, tidak hanya dikeramatkan ya, dengan kiai. Kiai Slamet. Bahkan mereka memberikan nama keretanya dengan nama kiai. Iya, sebenarnya Kiai itu. Garuda apa? Iya, di keris pun juga ada. ya seperti itu. Jadi kalau kita dianggap kiai itu berarti kita dikeramatkan. Jadi jangan malu. Kiai Deki, Kiai Bob. Tapi yang menarik ya, kayak gitu juga sama tadi yang gue bilang merayakan dalam arti bukan dengan pesta pora ya. Dan kita lihat ya leluhur kita gimana menyikapi pergantian tahun bukan dengan sesuatu yang hingar-bingar, hura-hura, jadi sangat western sekali gitu. Karena memang ketika berganti tahun bertambahnya waktu segala macam itu justru jadi sebuah renungan. Ini yang keren sih menurut gue gitu ya, dibanding mohon maaf nih dibanding yang tahun baru pada umumnya. Malah mereka berpuasa loh. Berpuasa malah ya kan? Berpuasa segala macam. Gitu. Coba gimana? Tahun baru yang ini Pulau Seberang. Enggak, kalau tahun baru kita tapi hampir mirip kan, maksudnya yang di Pulau Seberang di Bali pun kalau ketika mau merayakan hari itunya berpuasa bahkan nggak keluar. Maksud gua bahkan nggak keluar aktivitas kan. Ini tahun baru Masehi maksud gua yang kita rayakan itu murah-murah gitu. Iya. Nah, berarti si satu suro ini juga hampir mirip bisa dikatakan satu suronya yang di Bali yaitu satu suronya Bali gitu. Hampir sama gitu kan. Bisa. Nah, kenapa identik dengan ya tadi nggak boleh keluar. Berarti secara nggak langsung nih kalau kita lihat orang tua kita juga menanamkan itu dong. Karena apa yang pelajaran atau ilmu yang diketahui orang tua kita itu ya maaf banget ya. Itu memang ilmu yang
sudah dibelokkan dari bertahun-tahun. Dan Sekarang- kemungkinan tadi dari VOC. Bisa jadi. Ya, taruhlah namanya kolonial ya. Oke. Kolonial. Kita Oke. nyebutnya kolonial Iya, aja. kolonial. Karena kan mereka yang membuat, mereka menuliskan sejarah ini. Itu kalau dibongkar, kesian channelnya nanti bingung. Jangan itu tuh ada Ya. teman kita yang Iya, kredibel iya. untuk bahas Namanya Anto itu ya. Cicak. Namanya Anto Cicak. Mas Cicak tuh, Oke. gua harap sih dia bikin channel ya nanti untuk bahas-bahas kayak gitu. Tapi pada akhirnya jadi sebuah tadinya cerita atau masukannya lebih ke jangan gitu, Iya. jangan keluar apa segala macam. Tapi kenapa akhirnya cerita itu berkembang banyak, jadi kayak seakan-akan kita terima kenyataan bahwa oh ya ntar malam satu suro ada di satu tempat juga misalnya, oh ini ada, ini suka nampakin gitu. Pada akhirnya jadi beneran ada gitu loh. Monggo Mas. Gimana? Oh, jadi beneran ada. Kenapa? Iya, kenapa ini jadi beneran kayak ada momok gitu ya. Sugesti Iya, sugesti sugesti yang yang nyata kuat. jadinya kayak Itu gitu. mungkin yang bisa menjawab tuh ke Dr. Stefani kayaknya ya. Kenapa jadi dokter Stefan? Dari segi medis ya kan itu soal halusinasi segala Gini, macam. saya sebagai konsultan horor saya menjawab. Woi mantap. Karena mistis adalah komoditi, mistis Iya, adalah betul. industri. Contohnya gini, ada satu tembang dibikin oleh salah satu tokoh yang sangat saya hormati, Kanjeng Sunan Kalijaga. Tembangnya Ling Sirwengi. Iya, saya pernah dengar. Dianggap, tahu kan Mas, tahu, dianggap tahu, untuk tahu. katanya kalau baca itu nanti datang kuntilanak, Iya. pocong Malah debu, ngundang, segala padahal macam. tidak. Padahal itu tolak bala loh. Betul. Oke. Dan bukan Oh. Isremi sih sebenarnya, tembang Remokso ini Oh, sebenarnya. tembang Remokso ini. Isremi itu justru lagu populer. Enggak, saya emang sengaja mancing Bapak, Oh biar iya Bapak gitu ya. bensin. Malah saya nggak ngerti ya, gitu loh tadi. Saya modern, jadi saya kurang ngerti. Cuma duluan aja Oke, ya, siap. Tapi gini Mas Dim, Mas Unggul, tradisi itu menjadi semacam sesuatu yang harus dilakukan ya. Ya. Nih pertanyaan gue nih, kalau tidak dilakukan, impactnya apa sih terhadap orang yang sudah terbiasa melakukan itu? Iya. Pernah ada nggak ada yang melakukan dia tidak melakukan sesuatu hal yang harus dan wajib di malam satu suro itu, tetapi dia tidak melakukan itu? Ya contohnya kayak tadi lah, kredis itu. Kalau kita kumpulin kan banyak, terus satu-satu misalnya, kelamaan nih, yang sisa 5 pakai biasa aja sabun. Apakah ada impact-nya gitu? Mas Unggul. Gue nggak pernah sih, gue nggak pernah tahu Nggak gimana pernah- nggak impact-nya tahu. langsung apa enggak ya terkait ke orang itu. Cuman kalau gue sih tetap percaya ketika orang meyakini sesuatu, terus kepikiran segala macam itu akan berimpact pada perilakunya, pada hal-hal yang dia lalui gitu ya. Ketika mereka biasa, ketika misalnya let's say tadi satu suro harus puasa, tiba-tiba dia baru nih nggak puasa gitu misalnya gitu. Terus dia merasa ada yang kurang sehingga dia gelisah sendiri. Dan mungkin dengan gelisah sendiri, akhirnya dia nggak fokus naik motor, jatuh kan bisa aja kayak gitu ya, nabrak segala macam. Mungkin kalau gue lebih kayak gitu tuh, mikirnya. Bisa jadi salah, tapi mungkin kalau gue ngeliat Tapi gini, ditambah lagi, yang gue tanya gini, mau gue tanya ya, mungkin dari para turis yang akan ada yang mencoba juga, ada nggak sih urutan-urutannya nih yang kita harus lakukan pada saat menjelang malam satu suro? Nah, Oh, gini. Mas Dimas lebih tahu, gue nggak tahu, gue gitu-gitu nggak tahu bos. Gimana Mas Dim? Kan marke gua lu. Kayak gini, kalau sebenarnya tadi pertanyaannya pertama yang saya mau jawab ya, kalau kita biasa melakukan itu, kalau kita tidak melakukan, apakah ada efeknya? Dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tergantung gimana kepercayaan kita aja. Pertama itu. Keduanya adalah tadi apa? Pertanyaannya? Apa? apa yang harus dilakukan? Oh, iya, urutannya. Urutannya harus dilakukan. Nggak ada urutannya. Misalkan contohnya gini deh. Sebenarnya berpuasa itu kan sudah hanya untuk orang Jawa tidak hanya dilakukan pada saat malam satu suro. Jenis puasanya ada banyak nih. Ada ngerowot, ada kalong, ada pati geni, ada macam-macam lah ya. Nah, kita tinggal pilih aja kita mau ngejalanin yang mana. Yang pasti seperti juga pertanyaan dari Mas Bob, kalau tidak dijalankan gimana efeknya? Ya tradisinya mati, budayanya mati. Sedangkan kalau kita jalankan, ruginya apa buat kita? Orang Jawa itu, nih perbedaannya dengan orang-orang yang di luar Nusantara, dalam artiannya di luar Indonesia ya. Kita tuh udah sampai hak asasi ruh. Sedangkan PBB baru hak asasi manusia. Kita udah ruh, contohnya. Hak asasi ruh. Hak asasi ruh. Kita menghormati mata air yang dianggap keramat. Bahkan kita menghormati pohon yang dianggap, oh pohon ini ada penunggunya. Padahal tidak, karena pohon itu memberikan cadangan air bagi masyarakat sekitar. Kita baru ngomongin tentang pohon. Dan kalau ngomongin tentang pohon,
mitologi Viking itu juga tentang pohon loh. Iya. Dan itu dari luar. Di pohon kan. Iya kan, kalau nonton Viking di streaming ya, Iya kan. itu kayak gitu nah. Universe tuh pohon. Tapi kenapa saat kita terus melestarikan keris, melestarikan pepohonan, melestarikan alam kita dianggap bersekutu dengan jin? Pertanyaannya itu karena mistis adalah komoditas dan budaya kita itu dekat banget dengan mistis. Nggak ada yang nggak mistis. Apakah ada di dunia ini tanah di mana setiap sudutnya bisa dianggap angker? Nggak ada, cuma di sini. Iya. Itulah hebatnya kita. Setuju sih, setuju. Terus gini Mas Dim, boleh nggak nih agak sedikit dalam nih pertanyaannya? Oh boleh. Nah, Siap. biar para turis juga tahu nih, ada beberapa proses yang dilakukan pada saat malam satu suro itu. Tadi Mas Dim ada menyebutkan puasa apa? Puasa Lawang artinya apa? Mati geni itu artinya apa? Mungkin para turis dan jujur nih, gue juga belum paham nih Mas Iting dan Mas Deki juga belum paham dan juga para turis belum paham. Ya, Apa nih maksudnya puasa? kalau Masing-masing puasanya itu Nah, maksud dan itu. tujuannya itu apa? kita bahas dari bahas katanya dulu ya, puasa, upawasa. Pintar gue beneran ya. Pintar gue jadi orang tuh. Makanya kita undang Anda untuk Kita kesini undang jadi Mas bintang Dimas tamu. biar Mas Dimas Gitu juga loh. menjelaskan ke kita semua ini. Nah gini, pada dasarnya lupa, yang inget tuh pati gini itu tidak makan dan tidak tidur. Ingetnya itu doang. Kalau Iya. kalong tuh otomatis hanya memakan apa yang dimakan kalong, buah-buahan, segala macam. Nah kalau ngerowot itu, ini bisa di googling ya kalau salah, komentar aja. Hah? Umbi-umbian, makan umbi-umbian. Makan umbi-umbian. Makan Iya. umbi-umbian. Belum paham juga nih Mas Unggul kayaknya. Iya, Kan iya. Baru kasih tau dia tadi. Gue gak tahan gini-gini asli. Sering puas. Udah, jadi ada, nanti bisa di Google lah. Oke. Mudah-mudahan dengan Google juga kita jadi terpatik. Dan ada jarak waktunya juga Mas Unggul. Ada Untuk jadi puasanya. ada yang ngapit weton. Misalkan wetonnya itu besok kan kebetulan ini besok malam Jumat ya. Berarti dari Rabu dan Jumatnya. Jadi pas hari Kamisnya itu kita tidak puasa, ada yang seperti itu. Nah ini nih, ini nambahin lagi karena tadi ya mistis adalah komoditas gitu yang bisa dilaku dijual dan orang suka. Terus ada semacam black campaign bahwa tradisi Iya. Nusantara itu serem. Ini nih nanti yang satu suro yang akan kita lakukan ini kan double serem ya. Kalau Jumat Kliwon? satu suro kalau Jumat Oh, Kliwon, itu pasti malah Jumat Benar, Kliwon. itu. double strike gitu istilahnya gitu. Nah akhirnya makanya ini dia gue juga jadi agak kesel ya di TikTok di segala macam mulai beredar tuh. Ya. Apa yang harus betul. dilakukan kalau lo balung wangi, tulang wangi, Tulang wangi. Sekarang ini Jumat Kliwon satu suro loh. Ini seolah orang digiring bener satu suro ini serem, ketambah Jumat Kliwon serem lagi, gitu tuh. Iya. Nah, tulang wangi itu apa? Tulang wangi itu weton, jadi gini, weton hitungan pasaran Jawa, hitungan Jawa itu weton itu adalah misalkan gini, Mas Deki lahir tanggal 10 April 1972 ya. Nah, berarti saat itu pasaran wetonnya apa? Misalkan Selasa Pahing. Nah, berarti wetonnya Mas Deki itu. Tapi ini pelajaran banget ya. Ya saya juga sempat bertanya kepada salah seorang dokter. Weton tuh tiap 30 hari. Tiap 30 hari itu kita ngomong tentang logikanya. Selama 90 hari per 30 hari itu darah merah memperbaiki selnya. Nah, kondisinya saat kita di hitungan weton kita lahir, itu kita sedang dalam kondisi yang drop. Makanya menarik. banyak santet dan pelet yang masuk Ini nggak mau masuk. lewat ngincar weton kita. Wetonnya. Mas Iting tahu konsep santet dan pelet gak? Nah itu dia. Saya jelasin. Tenang ya. Ini tenang. dia. Saya gini. Kalau santet itu kan kita punya saudara namanya sedulur papat limo pancar. Betul. Terus Kakak ada lagi kawah di hari-hari. kakak Kakak kawah. kawah di hari-hari. Pinter ya. Enggak, gue kan baru dikasih tahu lo tadi. Nggak tahu beginian. Nah, saat weton kita itu saudara kita itu dalam kondisi terlemah. Iya. Ibaratnya kita seperti ular yang mengganti cangkang. Kok ular cangkang sih? Cangkang Ganti ya, kulit, apa ya? ganti kulit. Kulit. Cangkang udah, Be. Pura-pura. Oh, iya. Oh ini. Keong. Kasih tahu dong. Kepiting. Nah, Ganti ular cangkang. ganti kulit. Nah, itu kan dalam kondisi terlemah ya. Kalau dipegang juga katanya berontak, benar nggak sih? Ya. Sakit. Nah, itu kita mudah banget diserang. Nah, makanya disarankan bagaimana cara memproteksinya adalah dengan puasa atau dengan melakukan hal baik atau jangan keluar rumah. Karena apa? Biar kita nggak celaka. Tapi kan itu kepercayaan. Ya, nggak ada hari buruk di kalender kan? Quote keren.
Nggak ada Nggak hari. Nggak ada hari Ada buruk. tanggal tua, tanggal muda sih. Iya. Tanggal tua bisa jadi hari buruk kadang-kadang. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu disarankan untuk puasa di weton itu. Nah kebetulan saya lagi memperdalami tentang sedulur papat apa tadi mas? Limo pancar. Nah limo pancar itu apa sih bagian Kultur itu? bisnis pertanyaan nyusahin ya. Bagian itu apa sih? Iya karena penasaran. Gini loh mas, karena ada beberapa yang akhirnya saya ajak ngobrol, di mana ya kemarin-kemarin kan mencari sosok lah yang bisa menjelaskan hal itu gitu. Ya. Nah ini jadi makin tertarik sebenarnya. Apalagi tadi gitu loh. Diinfonin Tentang- sama Mas Unggul juga nih banyak informasi sebenarnya nggak benar berkaitan dengan malam satu suro. Ya malam ini ya hari ini juga kita kan bisa menjelaskan nih ada orang yang spesial banget yang mengerti itu, yaitu Mas Di. Gitu mas. Tapi jadi Jadi dulu. kayak sedulur papat limo pancar tuh ya papatnya nih apa, Nah, terus sedulur limo pancar atau limo orang pancar. kelimanya tuh siapa. Tadi kan bilang ade, udah gitu di titik terlemah gitu. Masih nggak kebayang sih maksudnya. Nggak gini karena durasinya kan dikit ya. Alasan lo. Monggo. Gini, itu bahas itu akan jadi topik, itu akan jadi salah satu topik video tersendiri. Itu nanti aja. Tapi intinya gini, Iya, silakan. sedulur papat limo pancar itu adalah saudara terdekat kita Iya. yang lahir bersama dengan kita. Contohnya Hari-hari. kakang kawah di hari-hari kan kita lahir dengan Placenta. placenta kita, Placenta, ya, placenta iya. dia yang menemani kita. Nah, ibaratnya gini, kalau dalam suatu agama tertentu bisa juga disebut namanya korin. Ya. Korin beda sama kodam ya. Jangan nanya Ya. lagi apa bedanya kodam. Bisa Ya, itu saya pernah dengar kalau itu. Kan? Ya. Karena Anda menjelaskan itu Ya. barusan. Semua orang Saya pernah dengar itu. Kalau korin dong, tenang. Iya. Oke. Semua orang punya korin. Nah, korin itu bisa menyertai kita. Ya. Gini aja deh, sebelum ini dijelaskan, bangun jam 2 malam, saat bangun langsung megang kaca, tempel tangannya ke kaca, cabut pelan-pelan. Kalau masih ada tangan nempel di kaca, itu korinnya. Lah, pesulap juga bisa mas kayak gitu. Iya, cepet gitu. Pernah lihat ya? Iya, pesulap pernah tuh ngelakuin hal itu. Iya, Nah. cepat. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Atau tidur menghadap kaca. Biasanya kalau yang saya pelajari ya secara budaya, saat kita tidur korin kita itu ke atas. Makanya kalau santet itu diserang saudara kita, jeder, dikirimin suatu hal material berubah menjadi material lagi. Kalau santet itu, kalau pelet atau kalau pelet ya, guna-guna itu dibawa kabur korin kita. Makanya orang terkena pelet itu sekali ngelung. Oh gitu. Paham ya? Keren juga ya. Nah, yang saya tahu malah ini mas sebenarnya untuk ke proses si sedulur papat itu katanya ada proses puasa mutih. Tadi kan nggak disebut tuh. Apa itu juga bagian dari step-step tadi, termasuk dari puasa mutih, atau memang berbeda sendiri nih? Yang dikasih tahu ajarannya misalnya gitu. Ini puasa mutih ini beda nih gitu. Enggak, sama apapun jenis puasanya. Ada orang yang puasa tidak ngomong. Kenapa puasa tidak ngomong? Karena dosa pertama yang dilakukan oleh manusia adalah berbohong, dan itu dari ucapan. Oke. Itu namanya puasa yang ngomong tuh namanya kalau nggak salah yang gue ingat tuh silent fasting. Nggak, itu Kalau tadi Inggrisin puasa- doang lu. Silent fasting. Puasa mutih, white fasting. Padahal baru mau bilang puasa of the day. Tapi tadi ngomong tadi deh peton-peton segala macam tuh, makanya kalau kita tanya ke orang-orang di atas ke bapak-bapak kita atau ayah kita, tanggal lahir itu suka nggak jelas mereka. Iya. Pasti. Iya. Karena mereka nggak mau naruh tanggal lahirnya di KTP. Karena itu rawan santet guna-guna Betul, tadi. betul. Kebetulan mbak saya itu entah kenapa tanggal lahir saya di KTP itu beda. Dibedain, sama tanggal kan? saya benar. Tapi kakak saya membocorkan semuanya. Kakak saya membocorkan. Bulan kakaknya lagi di situ tuh. Malah kakaknya lagi sharing-sharing tanggal lahirnya dia. Gitu. Iya. Tapi yang benar gitu. Jadi kalau bahkan bokap gue tuh punya 3 tanggal lahir. Jadi gue kadang-kadang jadi ada Mana yang bener nih ya? Iya. gue nggak tahu sampai sekarang yang bener tanggal dan bulannya sama, tanggalnya yang beda-beda sama tahun yang beda-beda. Dan menurut bokap lu, ya itu tanggal lahirnya yang Nah, tiga-tiganya nyokap itu gue kan? tuh juga gitu. Jadi Oke. tanggalnya beda, bulannya biasanya tanggal dan tahunnya beda, bulannya sama. Gitu-gitu tuh gue. Jadi dan beliau kadang-kadang lupa sendiri ya kapan yang bener lahir. Nih kita balik lagi ke tentang malam satu suro nih. Walaupun melebarnya juga menjadi informasi buat kita semua Iya, nih, masuk Mas Iting, Mas Deki dan saya sendiri. Terus berkaitan dengan malam satu suro, kan ada bicara sesuatu hal yang berkaitan dengan ritual ya. Ritual tadi tuh ada sempat terucap ada pohon-pohon tertentu yang pada saat malam satu suro itu dijadikan sesuatu yang persembahan lah, persembahan. Dikasih sajen. Nah, yes. tuh, kasih sajen. Dan sajennya itu kalau nggak salah ada filosofinya deh. Bener nggak sih, Mas? Oh iya. Ya, ada filosofinya entah tuh di situnya harus diletakkan apa-apa itu
Mungkin ada maksudnya nggak sih, Mas Dimas? Mas Unggul, monggo yang pernah membahas tentang beringin, Ya, tapi jujur saya nggak tahu. Gue agak lupa. Tapi memang sesaji itu ada masing-masing tiap items yang ada di sesajen itu semua mengandung makna. Gue sendiri nggak hafal ya. Telur itu maknanya apa segala ini jelas makna. Tapi kalau kita lihat betapa leluhur kita itu keterdekatannya dengan alam sangat kuat banget gitu. Semua tuh harus punya makna gitu. Dan ketika pohon tuh mungkin bukan disembah kali ya. Itu lebih di respect sesama makhluk hidup di dunia ini kayak gitu-gitu kan ya. Dan budaya ini kan sangat Asia sekali gitu ya, dan khususnya Indonesia ya. Dan budaya-budaya lain yang masih ada DNA Asianya kayak Native Indian American pun juga melakukan hal sama gitu. Mereka respect sama pohon gitu. Sesaji pun juga gitu bentuk komunikasi antara manusia dengan alam semesta. Dengan benda-benda itu. Detailnya gue nggak paham ya apa gitu. Nah, pertanyaan gue nih Mas Unggul, kenapa sih harus spesifik dengan pohon-pohon tertentunya? Pohon tertentu. Nah, contohnya kayak beringin ya. Beringin ya Mas, beringin aja. Beringin dulu deh, coba deh. Tahu ya beringin kenapa? Terus gue nggak tahu gini-ginian ya. Tapi gue punya teman yang memang dia naturalis. Jadi beringin kenapa? Karena tentu di setiap leluhur kita selalu bisa memaknai semua hal gitu. Pohon kelapa juga maknanya banyak banget buat mereka. Betul. Salah satu beringin itu juga maknanya banyak banget. Gue penjelasan detailnya gue nggak hafal. Nanti kapan-kapan kita undang mungkin. Boleh. Jelasnya. Tapi tentunya setiap elemen kehidupan itu punya makna, gitu. Ini akhirnya juga ini kalau kita ngomongin soal ini ya, soal creativity gitu ya. Apapun yang dibuat sama orang Nusantara waktu itu, leluhur Nusantara, semua harus ada maknanya, filosofi. Ketika lo membatik satu lengkungan itu ada maknanya. Nggak kayak sekarang kita ngedesain logo gitu, maknanya apa? Ya keren aja kayak gini nih. Ya maknanya tuh makna-makna normatif aja gitu loh. Ini cerita tentang laut gitu. Nah kalau dulu tuh nggak, setiap goresan lengkungan, ukir-ukiran segala macam tuh punya makna. Sesaji pun ya bohong aja ketika dia gambar aja punya makna dalam, masa sesaji kagak ada makna dalamnya kan gitu ya. Kayak gitu sih menurut gue. Ya walaupun kan suka tuh di sesajen itu dulu tuh nggak boleh diapa-apain sampai hancur dengan sendirinya gitu loh. Walaupun mungkin salah nggak sih kalau seandainya memang sesajen itu sesajen itu ditaruh di tempat itu, dia akan ya larung ataupun hancur atau apapun fungsinya juga, ya udah biarkan saja, biar alam yang menentukan dia akan menjadi seperti apa. Mungkin itu filosofinya. Kalau bicara tentang malam satu suro juga kan kita ngelihat nih ada hal-hal yang berkaitan yang tadi kayak puasa, terus ada ritual apa sih sebutannya, lelekan ya, lelean ya, bener ya, ada itu juga. Nah itu kan mungkin ada maksud-maksud yang baik lah, yang udah pasti maksud baik, apalagi ada semacam konspirasi yang dilakukan oleh penjajah kita untuk membelokkan lah makna dari malam satu suro itu. Itu saya setuju. Tapi itu menarik Mas. Apa tuh? Kita kan dengar tadi dari perspektif Mas Unggul. Saya mau dengar pribadi dari perspektifnya Mas Dimas sih bagaimana sebenarnya? Apa tuh? Tentang sesajen tadi. Apa aja sih sebenarnya isi dalam sesajen itu dan artinya apa? Ya kan kalau misalkan sesajen itu kan biasanya kayak tadi yang saya bilang ya, hak asasi siruh. Sesajen itu tidak hanya diperuntukkan untuk pohon misalkan. Contohnya misalkan gini, nih Masnya kan punya video editor yang namanya Sadat. Mbahnya tuh kan punya sawah contohnya ya. Saat dia mau panen sawah tuh dia akan bikin sesajen. Bahkan biasanya sesajen itu disandingkan dengan keris yang namanya putut sajen. Itu biasanya ada. Nah, sesajen itu untuk apa? Ya kan gini deh. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, dia kan menciptakan pohonan, tumbuhan. Jadi ibaratnya pepohonan itu saudara tua kita loh. Ya kan, karena dia diciptakan sebelum kita. Lalu manusia diciptakan manusia. Nah, ya udah dia udah ngasih kita padi yang bagus. Ya kita giving back lah. Dengan cara apa? Menghargainya. Kita bisa membuat suatu simbolik bernama sesajen. Biasanya sesajen ada apa sih? Ada cerutu, terus ada apa biasanya? Ketan. Terus biasanya lagi ada apa tuh kan? Ada telur. Nah, itu kan simbolik. Sebenarnya simbolik kayak seperti tadi Mas Unggul bilang, kreativitas dari leluhur kita berterima kasih kepada alam itu dengan bentuk sesajen. Ya walaupun kita juga menjaga alam juga ya dulu. Ya kan? Makanya nggak usah lah tambang-tambang di mana gitu. Raja apa? Tuh kan kok gitu. Iya. Bener gitu loh. Emang iya. Ya lu bayangin gimana coba yang kita dulu ya, kakek kita dulu nggak mau nebang pohon aja minta izin sama pohon. Iya, betul. Iya. Nggak kan main babat aja.
Gila. Jadi gue pernah baca ya, siapa yang ngomong gue lupa. Intinya adalah betapa orang sekarang itu, siapa yang ngomong gue lupa. Dulu kita mau menebang pohon dengan kapak, satu kapak dan menebang satu pohon gitu. Sekarang cukup dengan satu tanda tangan aja lo bisa menebang ribuan pohon. Keren. Nah itu yang ngomong bukan gue baca artikel di mana gitu. Nah itu mistis kayaknya. Itu gelap itu. Padahal lebih ringannya tadi mau masuk ini gini. Ya, emang ada beberapa kenalan juga tentang seorang profesi yang memang biasa tentang tumbuhan gitu. Oke. Kalau dia tuh ngajarinnya sebenarnya nebang tuh nggak boleh langsung dari bawah. Kalau dari tumbuhan ternyata ada kalau dia bilang ada psikologisnya juga nih, si tumbuhan harus nebang tuh dari atas dulu. Gitu, dari atas dulu dipapas sedikit baru nanti bisa dipindahin atau ditebang bawahnya. Iya. Sehingga ketika ditanam lagi itu masih bisa numbuh katanya gitu. Nah itu kan satu teknik budaya yang luhur ya. Ya seperti itu kira-kira. Kayak contohnya gini, kenapa beringin dianggap angker? Sebenarnya nggak angker, beringin itu menyimpan cadangan air loh. Banget. Sangat banget. Jadi air di situ bisa terjaga. Saya ada salah satu ini bukan cerita mistis ya mistis sih dibilang. Jadi gini, ada salah satu entitas astral di salah satu coffee shop di Jogja. Makhluk gaibnya itu bentuknya kecil-kecil, segini kayak Smurf. Tapi dia paham banget tentang air. Jadi dia itu menjaga cadangan air di bawah tanah itu. Jadi saat coffee shop itu mau dipelur, di konblok gitu ya, dia bilang jangan. Nanti nggak kejaga lagi cadangan air di sini. Karena ada pohon beringin itu ya. Dan mereka ini makhluk beneran makhluk gaib, makhluk mistis, bentuknya kayak Smurf. Nanti kayaknya ada fotonya deh. Ada pernah digambar sama salah satu kenalan. Saya kenal jadi bukan teman tapi kenalan. Gitu. Nah itu ada makhluk itu ada. Jadi di situ dia menjaga itu dan dia paham banget tentang lingkungan. Maksudnya gini loh, kita sebagai manusia yang katanya pemimpin di muka bumi bisa segitu merusaknya, tapi makhluk gaib yang katanya menyeramkan dan mistis dia menjaga. Intinya adalah itu. Iya, dan beringin kan secara filosofis, secara simbolis itu juga tempat bernaung gitu. Tempat orang menaruh harapan sebenarnya, harapan pada kelangsungan hidup, makanya namanya beringin. Kalau enggak bertidak ingin. Masa sih. Ya, seperti silent fasting tadi. Terus gini nih, ada yang gue mau tanyain di Mas Ugul, Mas Dimas. Kita kan sudah, di malam satu suro itu, kita melakukan semacam berdoa ya. Sesuatu hal yang buat kebaikan untuk diri kita, keluarga, dan juga masyarakat pada umumnya. Ada nggak sih, setelah itu kita harus melakukan apa lagi? Setelah malam satu suro? Ada nggak? Ada ya harus sih. Ya kalau melakukan tentunya gini, puasa. Maksudnya ritual, maksudnya secara ritual ya. Ritual lanjutan. Kalau nggak salah ada sih yang dari gue nggak tahu ya, nggak tahu mungkin teman kita si Mas Anto Cicak lebih paham juga sih. Setahu gue ada sih. Nggak tahu nggak Mas Niko? Nggak tahu. Tapi ya pasti sih ya harus melakukan apa ya tetap. Biasanya kalau gini, kalau di daerah kan kebetulan saya tinggal di Jogja ya. Biasanya ada namanya ritual memutari benteng keraton gitu kan. Tujuannya buat apa? Itu kan juga tujuannya adalah ya menjaga, semoga rakyat yang di sini sama-sama mendoakan keraton itu agar selalu terjaga gitu. Nah seperti itu. Nah ya tugas selanjutnya adalah tetap menjaga budaya ini tetap berlanjut gitu. Karena biasanya orang mau benteng terus terbesit, wah ternyata segini luhurnya ya budaya ini gitu. Terus mereka mulai mempelajari, kayak Mas Op kan juga mulai mempelajari tentang nembang ya. Iya. Keren. Karena udah mulai hilang tuh, udah mungkin dianggapnya kolot ya, kuno ya. Ngapain sih lu? Padahal di dalam alunan lembang itu setiap kata bermakna yang bagus banget ya kalau menurut gue ya. Atau kalau menurut Mas Dim atau Mas pasti. Dan nembang itu bukan soal lirik aja. Kalau kita kan soal frekuensi juga kan. Itu nanti bisa jadi bahasan lagi soal frekuensi terhadap tradisi kita. Kalau enggak kan lu nggak punya cadangan konten lagi, semua dibahas sekarang. Iya sih. Berapa menit nih? Iya. Kita kan cuma sebagai pintu gerbang ngebukanya aja. Ini nih Mas, tertarik nih Mas dengan malam satu suro. Maksudnya pergantian jamnya itu di mana sih? Kalau kita kan nonton baru kan jam 12 malam. Kalau si malam satu suro tuh pergantiannya dari jam berapa? Ditulis sampai dari jam berapa sampai jam berapa baru dia bilang, oh ini pergantian. Jam sakral ya. Sebenarnya kalau hitungan di budaya kita kan pergantian hari itu maghrib ya sebenarnya. Maghrib pergantiannya. Iya. Jadi kalau kita ngomong malam satu suro itu sebenarnya begitu Kamisnya, Kamis sore habis maghrib itu udah malam satu suro.
Oh. Sudah tahun baru. Sudah tahun baru. Jadi pergantiannya Tanggal 1 itu, Iya. satu suro itu gitu. Oke. Jadi beda cara berpikirnya. Kalau di barat kan matahari terbit itu lah Iya. yang baru gitu ya. Tahun Masehi lah itu. Nah, kalau kita kalau kita justru tenggelamnya, Nah. kemarin tenggelam Sampai sampai tenggelam. Karena berkaitan sama pertanyaan selanjutnya gini, ketika itu dijalankan malam, gitu, kenapa harus misalnya gini, merayakannya atau memperingatinya itu di malam hari, sehingga menjadi horor atau auranya Auranya akan berbeda ya. biasanya kenceng gitu. Karena kalau di tahun baru biasa ya, jam 12 malam, sebelum jam 12 itu perayaan, memang malam. Kalau ini 6 maghrib misalnya, katakanlah 6 maghrib, berarti kan ada jam 1 siang sampai jam 5 sore itu kan sebenarnya mau ke arah, kenapa nggak dirayakan di saat itu sehingga tidak ada aura yang mistis, kan itu lebih terang, mungkin ke depannya kan akan, kalau bayangan gua gitu mas. kalau kenapa sih nggak tahu sih gue ya, kenapa dia karena tradisinya gitu. Cuman ya mungkin karena kita kalau ketika surup Surup, daun daun kan benar. Iya, lindap, lindap. Lindap. Itu kan dipercaya memang alam tuh berubah, terus apa sih, kayak udara semakin kalem menipis ya, bisa bilang gitu ya segala. Nah itu saat-saat baik ketika lo mau merenung segala kayak gitu-gitu sih menurut gue. Kalau siang kan ya udah panas, hingar-bingar, berisik gitu ya. Udah gak fokus, mendingan kayak YouTube kali, mendingan nonton YouTube mistis. Karena sebenarnya gini, kejadian paling kita nggak usah ngomongin kita nggak percaya mistis, nggak bisa, karena gini, maghrib aja suatu hal yang mistis loh. Pergantian dari terang ke gelap tuh kan mistis. Ya, Siapa yang bisa melakukan itu? Ya Tuhan yang Maha Esa. Contohnya itu aja. banyak pantangan tuh pada saat maghrib tuh. Iya. Contohnya yang udah pasti itu yang sering banget kita dengar, nggak boleh di depan pintu, Tutup pintu. tutup pintu. Terus juga jangan tiduran di kasur pada saat azan maghrib menjelang antara waktu antara dari petang menjelang malam tuh kan. Jangan tidur. Jangan tidur. Tapi itu ada medisnya sendiri sih kenapa jangan tidur waktu maghrib. Nanti mungkin nanti bisa undang dokter siapa ya? Dokter Stefani tuh kayaknya Nggak, dia kan bagus. forensik. Kenapa Oh, iya, jadi iya. mistis? Nggak apa-apa, biarin aja. Dokter pasti palingnya lebih tahu dari kita gitu ilmunya. Iya sih. Sosokan kita Dari ilmu kedokteran gitu ya. Kayak gitu. Nah, kira-kira taruhlah seperti itu. Jadi emang ya malam satu suro walaupun bagaimanapun juga adalah suatu malam yang spesial buat orang-orang yang memang masih melestarikan kultur dan budaya ini. Yang harus dilakukan sekarang adalah jangan mikir mistisnya. Udah. Iya. Oke, kita nggak bicara mistis mas. Sekarang nih era modernnya udah mulai meningkat ya. Harus bagaimana mempertahankan itu dan sejauh apa? Karena gini, kalau kita logikanya sekarang makin banyak tuh gadget. Kalau kita ngomongin mempertahankan budaya, ada kerisnya, ada ininya segala macam. Ketika sudah makin banyak nih teknologi yang masuk, akan semakin mempermudah dan semakin takutnya mengiris budaya itu sehingga akhirnya kayak misalnya anak sekarang, lu tuh keris nggak tahu tapi gampang ditinggal buka di internet misalnya gitu. Apakah itu nanti efeknya kan akan semakin tertinggal nih, bahkan udah mungkin bisa punah gitu loh. Nah sejauh apa atau sekeras apa kita harus bisa pertahankan budaya itu? Yang pasti itu harus muncul dari hati sendiri ya. Contohnya gini, secara tidak langsung kultur mistis itu sudah mempraktekkan suatu keluhuran budaya loh. Saya nonton videonya, nggak ada satupun kultur mistis yang memanggil nama saya dengan hanya nama. Terima kasih. Itu udah cara melestarikan budaya loh. Walaupun umurnya mungkin Mas Deki lebih tua daripada saya, tapi tetap saya Mas Diki manggil saya Mas. Kayak gitu itu udah cara Ya, tapi menarik sih yang Mas Diki tadi bilang ya. Kalau mistis kalau teman kita Dr. Anto Cicak kan mungkin dokter. Iya sih. Kan bilang kalau kita ngomong tradisi budaya Indonesia kita nggak boleh ngelepas nama mistis karena itu jadi satu paket. Betul. Gitu. Lo mau ngomong dari sudut pandang apapun juga tetap harus melekat. Jadi jangan sampai ini hilang. Kalau sampai mistisnya hilang, nanti acara ini jadi kultur miss you namanya. Iya benar mas. Iya. Benar. Tolong nanti nih Jangan dong. Benar. Iya betul. Ya, Benar juga sih. Hingga pada akhirnya jadi miss you bener masalahnya. Jadi miss you gitu. Iya. Kultur miss you. Jadi hilang. Gue rindu sama lo gitu kan. Jangan sampai terjadi. Iya. Jadi harus tetap mistisnya di bawah. Teruskan. Iya, kita mendukung kultur mistis untuk menjelaskan suatu hal mistis menjadi suatu hal yang bisa dimengerti, bukan untuk Ditakuti. ditakuti. Keren. Ulang lagi.
gimana? Kultur mistis karena hal mistis bukan untuk ditakuti, tapi tapi untuk dipahami. dimengerti. 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 Oke. Gitu. Ya, Keren. kita tutup aja dulu yuk. Gua masih jadi. Oke. Nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebenarnya banyak nih para turis yang gua mau tanyain sama Mas Pugo dan Mas Dimas. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, atau ada pertanyaan atau hal yang berkaitan yang masih penasaran nih, yang mau ditanyain berkaitan dengan budaya, apalagi yang ini mendekati malam satu suro nih. Tinggal tunggu aja malam satu suro. Kalau ada yang mengalami yang berkaitan dengan ya syukur-syukur yang sifatnya positif ya, yang bisa mengembangkan, mengekspresikan dirinya. Tetapi apapun yang kita sampaikan ini, saya yakin cukup bermanfaat buat para turis yang Gen Z ya. Kenapa sih? Mau nanya dong. Kenapa sih manggilnya para turis? Nah, jawab Mas Iting. Kenapa para turis Mas Iting? Para turis itu dari sebutan kita kan kultur mistis ya. Betul, disingkat Itu ya. singkatan jadinya para turis. Turis. Jadi untuk Kultur mendekatkan mistis, turis. ya, turis tuh, kultur mistis. Untuk mendekatkan. Untuk mendekatkan penonton-penonton kita sama kita. Betul. Iya, lebih dekat lagi dari ikatan. Betul. yang lebih Tapi dekat. harapannya nanti nggak Iya. cuma jadi turis di budaya kita, tapi bukan hanya turis nantinya ya, harapannya ya. Awal jadi turis, kemudian menetap di Iya, menetap di Setuju, kita. setuju. Jangan hanya mengunjungi ya Mas Unggul ya. Jangan mengunjungi. Jangan hanya mengunjungi, Tapi bagus jangan sih ya. turis. Jangan hanya Kultur mengetahui, tapi tidak-tidaknya apa yang kita sampaikan ini hal-hal yang positif, hal-hal yang bersifatnya mengedukasi, tolong disampaikan deh ke teman-teman para turis yang lainnya. Iya. Syukur-syukur kunjungi channel kita. Kita akan bedah, kita akan ngobrol yang lebih enak lagi berkaitan dengan budaya. Walaupun budaya itu yang berkaitan dengan mistis, tapi di dalam sesuatu hal pasti ada pesan yang baik yang kita akan sampaikan. Keren. Oke. Terima kasih buat Mas Unggul sama Mas Dimas Terima dan kasih Mas mampir Riki, Mas di Iting, Mas Unggul. Kultur Mistis. Terima kasih atas sharing tentang pengetahuannya. Ya. Buat para turis jangan lupa sekali lagi subscribe, comment, and like. Ya. Terima kasih.